Halo, selamat malam sahabat pembelajar. Di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Di channel-channel tersebut Anda bisa update seputar informasi seminar-seminar online yang Indonesia Belajar selenggarakan atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, eh, seminar online pada malam hari ini di setiap hari Rabu malam jam 7. Kita akan bertemu kembali dengan Ibu Eli Susanti. Beliau adalah seorang life coach yang sudah banyak sekali membantu menyelesaikan permasalahan banyak orang. Dan tentu saja Bu Eli sudah hadir di tengah kita. Selamat malam Bu Eli. Selamat malam Pak Dewa. Ya, gimana Bu Eli? Seminggu serasa cepat sekali ini sudah ketemu Bu Eli lagi dan kita akan melanjutkan seri yang terakhir nih ya. Kita tunggu-tunggu ini gongnya apa gitu. Gongnya apa? Iya, nggak berasa nih. Sudah 8 kali kita ngubek-ubek ngomongin tentang hidup terus. Nanti kita ganti topik ya. Kita ngomong yang lain aja. Ya, oke. Oke, Bu Eli, sebelum Bu Eli mulai, saya ingatkan dulu juga untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing nanti bisa tulis di Zoom group chat atau bisa buka kamera dan juga sekalian buka mic-nya ya. Oke, Bu Eli, kita tuntaskan edisi Ngobrol Tentang Kehidupan yang ke-8. Terima kasih Pak Dewa. Selamat malam Ya. semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Sekarang itu yang penting katanya sehat. Saya juga dengar Jakarta akan diberlakukan PSBB lagi gitu. Terus kemarin kami sekeluarga merencanakan sebenarnya pengen banget liburan. Terus kemana deh? Yang paling dekat ke Bali gitu. Teleponlah hotel, kemana-mana hotel di Bali rata-rata penuh. Jadi membayangkan dong, wah gila, gimana kalau semua hotel di Bali penuh tuh ramenya kayak apa gitu. Kayaknya udah nggak ada COVID tuh ya, bulan Desember nanti di Bali. Jadi ya, itu sebabnya sehat jadi penting gitu ya. Dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat. Nah, oke. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah biasa hadir. Selamat datang kembali. Yang baru pertama kali hadir, salam kenal dan ketemu saya pertama kali untuk online. Nah, jadi seperti biasa, malam ini kita mau bicarakan tentang hidup. Kenapa tadi Pak Dewa bilang yang terakhir? Saya punya live session dengan topik Let's Talk About Life. Nah, Let's Talk About Life-nya inilah yang nanti kita akan ganti dengan topik yang lain. Minggu depan akan ganti topik. Nah, bicara tentang kehidupan, sebenarnya ini sudah pertemuan ke-8 dan sudah rangkaian. Saya berharap teman-teman yang rajin ikut, kayak Ibu Inge, Bu Yesi, Bu Susi, Bu Jenny, ya siapa lagi ya, suster belum ada ya. Kemudian ada Sulinda juga, ada Vivi, ada Felicia yang rajin mencatat. Terus ini beberapa teman yang sangat rajin. Semoga mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau bersedia, sebenarnya saya ingin teman-teman sharing juga. Dari 7 pertemuan kemarin, kita bicara tentang kehidupan, itu apa sih yang didapat dari satu kalimat saja? Apa yang didapat dan apa yang paling mengena? Satu itu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan, saya sangat membuka pertanyaan ya. Karena pertanyaan itu akan sangat memperjelas apa sih selama ini yang kita dapat. Nah, kalau mau bagi, boleh nanti raise hand, kalau mau buka kamera, atau mau ditulis di chat, boleh. Berbagi itu membuat yang lain juga mendapatkan tambahan inspirasi ya. Oke. Nah, sesi ini sebenarnya saya akan menutupnya dengan merangkum selama 7 pertemuan ini, juga memperjelas
atau menginspirasi dengan cara yang lain, semoga memperjelas gitu ya. Kita bicara kehidupan sudah ini kali ke-8. Kenapa sih kita ngomong kehidupan terus? Nah, karena saya sendiri belakangan ini merenungkan tentang hidup itu kembali lagi dan saya mendapatkan makna yang berbeda. Tadi di awal ketika sambil menunggu, Bu Yesi tanya, Bu, bagaimana saya yakin bahwa goal yang saya pilih saat ini atau makna hidup yang saya pilih, yang saya tulis saat ini itu benar, gitu. Jadi kan ragu-ragu nih, benar apa enggak nih, benar apa enggak nih. Nah, jawabannya adalah bukan kata benar atau tidak yang kita gunakan, tetapi dengan kondisi saat ini, dengan kesadaran saat ini, apakah kita mau memilih jalan itu? Apakah kita mau goal ini? Apakah kita mau menjalin makna hidup yang kita tuliskan ini? Nah, lebih ke sana. Kenapa? Kalau kita mikirin benar atau tidak, tidak ada yang benar-benar tahu. Yang tahu hanya Anda dan Tuhan, sesuai agamanya masing-masing. Yang tahu hanya Anda dan karmanya Anda masing-masing, sesuai agama masing-masing. Jadi nggak ada yang tahu tuh benar apa tidak. Jadi bukan kata benar atau tidak. Tapi kita mau jalanin nggak yang kita tuliskan ini? Apakah kita merasa ini yang saat ini paling cocok, paling bisa saya jalani untuk membuat saya lebih baik, untuk membuat hidup saya lebih bermakna? Karena seringkali dengan berjalannya waktu, berjalannya kesadaran kita meningkat, bisa saja makna hidup kita berubah. Bisa saja goal hidup kita berubah. Contohnya, seberapa banyak orang yang berhasil di keuangan, di finansial, di bisnisnya, sudah kaya banget, tiba-tiba meninggalkan semua kekayaannya dan menjadi pelukis. Atau meninggalkan kekayaannya semuanya pindah ke desa jadi petani. Gitu kan ya. Nah, tetapi itu proses yang harus dijalani orang ini. Kalau dia tidak pernah menjadi sangat kaya dan di titik tertentu tetap merasakan kekosongan, mungkin dia tidak akan jadi pelukis atau jadi petani, tidak menemukan makna itu. Nah, prosesnya orang ada yang begitu. Apakah ada orang yang langsung menemukan memang makna hidupnya dia pengen jadi pelukis, menginspirasi orang lain dengan lukisan? Ada. Tidak semua orang bisa langsung. Ada orang yang punya pos-pos melalui pos-pos hidup tertentu, melalui stepping stone tertentu gitu, nggak langsung. Ada yang langsung, ada. Jadi bagi teman-teman yang lain juga yang masih ragu-ragu, ini benar nggak ya makna hidup saya? Ini benar nggak ya goal hidup saya yang saya mau? Tolong diubah pertanyaannya, bukan benar atau tidak, tetapi untuk saat ini, apakah saya mau memilih goal ini menjadi goal hidup saya? Untuk saat ini, apakah saya mau menjadikan makna hidup yang saya tulis ini menjadi makna hidup yang ingin saya jalani? Lebih ke sana, ya. Kalau nanti berubah, ya nggak apa-apa juga dengan kesadaran Anda saat itu. Semoga itu dipahami ya. Nah, kenapa begitu? Begini, ketika kita bicara tentang kehidupan, ada dua hal yang pasti. Kehidupan itu dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Itu saja yang pasti. Kapan lahirnya, kapan matinya aja nggak pasti. Di tengah-tengahnya, pada umumnya fasenya, setelah lahir, mengalami masa jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, tua, dan mati. Itu kan pada umumnya. Apakah semua orang beruntung bisa menikmati fase itu? Mungkin tidak. Ada yang sampai anak-anak saja langsung menghadapi kematian. Ada yang sampai remaja langsung menghadapi kematian. Jadi tidak pasti di semua fase ini akan dilewati. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ini tidak pasti, kenapa kita bingung memegang apa yang tidak pasti? Karena kita diajarkan dari kecil itu yang harus kita kejar. Nilai yang bagus, punya uang yang banyak, financial freedom untuk hidupnya lebih gampang gitu maksudnya kan ya. Sukses secara karir, harus bahagia di relasi dan segala macamnya. Standar-standar lingkungan sosial yang disepakati bersama bahwa itu membuat kita bahagia. Itu benar juga, itu bagus juga daripada kita tidak tahu mau ngapain di dalam hidup. Kita melakukan sesuatu yang baik, kita jadi orang sukses, kita jadi orang baik, kita jadi orang sehat, punya relasi yang bagus, itu juga bagus. Ketika hal itu bisa Anda raih, dan itu membuat Anda bahagia, dan itu membuat Anda mempunyai hidup yang bermakna, dan itu baik untuk Anda.
Tetapi ada beberapa orang yang meskipun sudah memenuhi standar itu, keuangan sudah bisa financial freedom, relasi dengan pasangan udah bagus, berapa banyak yang kita bilang, gila ya itu istrinya baik banget, suaminya baik banget, kok masih nggak bahagia? Kita pernah melihat orang-orang di sekitar kita seperti itu, kurang apa sih anaknya udah baik, kenapa sih dia masih cari masalah, dan segala macamnya ya. Nah, relasi udah bagus, orangnya udah sehat, intinya standar-standar yang kita sepakati bahwa bisa membuat kita bahagia, banyak orang yang juga sudah punya, tetapi tidak juga merasa bahagia atau merasa hidupnya tidak bermakna. Nah, jadi artinya adalah karena kita itu belajar untuk memegang, kita diajarkan dari kecil untuk memegang dan membuat pasti hal yang tidak pasti. Waktu masa anak-anak harus tumbuh dengan sehat, nilainya harus bagus. Nanti kalau udah dewasa harus menikah. Kalau menikah harus bahagia, harus punya anak, dan standar-standar itu. Yang banyak hal yang tidak pasti. Belum tentu kita bisa hidup sampai kita punya anak. Belum tentu kita bisa hidup kita sampai menikah. Dan segala macamnya. Nah, oleh sebab itu, ketika suatu saat saya bertemu dan saya punya karma back, saya beruntung bertemu dengan seorang guru yang mengatakan satu hal ini kepada saya. Kalau kamu mau belajar tentang kehidupan, belajar dulu tentang kematian. Setelah itu, baru belajar caranya hidup. Jangan dibalik. Paham? Saya waktu dia ngomong gitu, saya langsung mikirnya itu, kepala saya tuh otaknya langsung berpikir keras. Karena sang guru bilang bahwa jangan dibalik. Hah? Apa maksudnya jangan dibalik? Saya ulangi ya. Kalau kamu mau belajar tentang kehidupan, belajar dulu tentang kematian. Setelah itu, baru belajar caranya hidup. Jangan dibalik. Nah, yang terjadi pada umumnya, kita belajar dulu caranya hidup, baru kita belajar tentang kehidupan. Padahal untuk belajar tentang kehidupan, kita perlu belajar dulu tentang kematian. Kita sebagai manusia pada umumnya, kita belajar caranya hidup. Bukan belajar tentang kehidupan, bukan belajar tentang kematian. Cara hidup dulu yang kita cari. Harus sukses, harus ini, harus sehat, harus bahagia, dan segala macamnya. Nah, padahal itu hal yang tidak pasti. Ini yang membuat saya kembali merenungkan makna hidup saya. Apa benar dengan kondisi kesadaran saya saat ini, dengan kondisi kesehatan saya saat ini, dengan kondisi lingkungan saya saat ini, hidup ini yang saya mau jalani. Makna hidup ini yang saya mau pilih untuk saya jalani. Perenungan itu membawa saya merubah makna hidup saya. Ya, jadi semoga itu memperjelas pertanyaannya Bu Yesi tadi ya, bahwa tidak ada benar atau salah. Tetapi memang kita berproses. Di titik tertentu, kadang-kadang makna hidup kita bisa berubah. Dan itu nggak apa-apa, karena itu adalah proses perjalanan hidup kita. Ya, oke. Jadi, tadi kita bicara tentang hidup, banyak hal yang tidak pasti. Ketika kita beruntung, kita bisa memenuhi standar kebahagiaan yang ditetapkan oleh lingkungan, dan kita bahagia, saya juga bahagia, saya ikut bahagia untuk Anda. Tetapi ketika sebagian manusia, walaupun sudah memenuhi standar kebahagiaan yang disepakati sekarang, tentang sukses, tentang karir, dan segala macam, dan tetap belum bahagia, coba cek makna hidup Anda. Ketika Anda cek ulang makna hidup Anda, pikirkan, renungkan kembali, apa benar ini yang mau saya pilih untuk menjalani sisa hidup saya yang tidak pasti? Bisa saja besok saya mati loh, bisa saya nanti malam saya mati loh. Apa benar makna hidup ini yang mau saya jalani? Coba cek ke sana. Nah, banyak juga orang yang tidak mampu memenuhi standar-standar yang disepakati oleh kehidupan saat ini sebagai standar bahagia. Nggak mampu jadi orang kaya, nggak mampu jadi orang yang punya pasangan, nggak mampu jadi orang yang punya anak, nggak mampu, bahkan mungkin tidak punya orang tua di kehidupan ini. Intinya standar-standar kebahagiaan yang kita pikir sebagai kebahagiaan pada umumnya, itu tidak mampu dicapai. Dan merasa hidupnya gagal. Nah, kembali saya mengajak,
Coba renungkan, apa sih makna hidup saya? Apa benar di kehidupan saya saat ini yang serba tidak pasti, yang mungkin besok saya juga mati, saya mau mengikuti standar-standar kebahagiaan, kesuksesan yang disepakati oleh orang lain dan saya merasa tidak mampu. Apa tidak ada cara lain selain memenuhi standar-standar kebahagiaan lingkungan untuk membuat hidup saya lebih bermakna? Semoga paham di sini ya. Jadi kalau Anda bisa mengikuti standar kebahagiaan, pada umumnya Anda bahagia, saya ikut bahagia. Kalau Anda sudah memenuhi dan Anda tidak bahagia, cek makna hidup Anda. Dan kalau Anda merasa gagal atau tidak bisa mengikuti standar kebahagiaan lingkungan atau yang Anda pikir bahwa itu benar untuk mencapai kebahagiaan, coba pikirkan ulang bahwa hidup ini nggak pasti, mungkin saja besok Anda mati. Apakah tidak ada cara lain untuk memaknai hidup Anda kecuali standar kebahagiaan yang Anda pikirkan itu benar? Ya, itu sebenarnya 7 pertemuan kemarin itu kan kita berusaha menemukan makna hidup untuk kembali merenungkan dimanapun posisi kita. Bagaimana kita menemukan makna hidup? Banyak caranya. Mengenal potensinya kita, apa yang paling gampang buat kita. Dengan kita mengenal potensinya kita, jangan-jangan memang kehidupan atau Tuhan atau karma kita, talenta inilah yang diberikan kepada kita sehingga kita begitu mudah menjalaninya, begitu mudah untuk berbagi kepada orang lain, effortless, ya kan? Dan dari awal kita diberikan talenta itu, tinggal kita mau ambil, kita mau pakai atau tidak, ya kan? Nah, setelah itu kita melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita memberikan berkah dan pelajaran, apa yang perlu kita tumbuhkan dalam hidup kita. Saya berharap Anda menemukan makna hidup yang menurut Anda pas untuk saat ini. Atau Anda menemukan makna hidup yang menurut Anda, yes, saya mau ini untuk saat ini. Jangan dipikirkan benar atau salah, jangan dipikirkan apakah ini benar passion saya. Jangan, pokoknya saat ini Anda merasa srek, udah itu dulu dipegang gitu ya. Nah, setelah itu, setelah Anda menemukan makna hidup Anda renungkan kembali. Ketika saya menjalankan makna hidup ini, saya terbentuk menjadi orang seperti apa? Saya punya hidup seperti apa? Saya menjalani hidup seperti apa? Bagaimana sehari-hari? Bagaimana saya bertindak terhadap diri saya, kepada keluarga saya, teman saya, lingkungan saya, dan segala macamnya. Sesuai makna hidup Anda. Kalau Anda merasa sudah mampu memilih makna hidupnya. Nah, itu kurang lebih sebenarnya yang kita lakukan 7 minggu kemarin. 7 kali pertemuan kemarin. Sampai sini, untuk teman-teman yang sudah melakukan tugasnya, ada pertanyaan nggak? Atau mau berbagi? Ada Bu Inga, Bu. Oke. Yang menulis chat. Oke, thank you Inga. Saya merasa terjajah oleh seharusnya. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Aku mau begini, aku mau begitu ya. Dilakukan kadang merasa terpaksa, tidak dijalankan merasa bersalah. Sudah dengar banyak solusi, tetapi ketika mau dipraktekkan dalam hidup ternyata tetap ada kendala. Yes, selamat Inge artinya Anda hidup. Karena kalau tidak ada kendala Anda tidak hidup. Saya kan berhadapan dengan itu, dengan keinginan, dengan kondisi. Nah, kita juga pernah bahas, kendala itu adalah salah satu tanda bahwa kita harus belajar sesuatu. Kendala itu adalah salah satu indikator bahwa kita perlu naik kelas. Udah selesai nih yang di sini, dikasih satu hambatan lagi untuk kita naik kelas. Ketika kita sampai di sini, dikasih lagi hambatan lagi, agar kita naik kelas lagi. Jadi ketika kamu akan terus naik, maka kendala akan tetap datang. Dan disitulah caranya kita membuktikan diri kita bahwa di level ini kita sudah selesai, dikasih kendala untuk naik lagi. Jadi ketika ini kendala muncul, tidak akan mengganggu kita. Karena kita sudah di sini. Paham ya? Jadi kalau kita di sini sekarang levelnya, kemudian dikasih kendala di dalam hidup. Kendalanya misalnya, bisa tentang keuangan, misalnya keuangan lah. Oke. Kemudian kita sudah melewati fase keuangan. Sekarang dikasih kendala yang namanya orang tua.
Karena kita pasti naik lagi di sini. Orang tua udah selesai nih, dikasih tantangan lagi yang namanya suami. Gitu ya. Naik lagi nih gitu. Nah, ketika kita sudah naik, ini tidak akan mengganggu. Bisa paham ya? Nah, jadi itu kendala itu indikator bahwa waktunya ingin naik kelas. Sudah terlalu lama di level yang ini. Ya, udah waktunya naik kelas, nggak? Jangan di sini terus. Menginspirasinya harus lebih bagus gitu, lebih naik tingkatannya. Ya. Semoga itu membantu. Itu yang kendala ya. Nah, kalau merasa harus dilakukan, merasa bersalah, ya kita harus cek dari mana rasa bersalah itu muncul. Dan ini terpaksa karena bertabrakan dengan nilai-nilai apa. Biasanya gini, dari mana rasa bersalah muncul? Itu karena ditanamkan oleh lingkungan. Atau ditanamkan oleh nilai-nilai spiritual yang kita percaya. Ya, misalnya tidak boleh ngatain orang tua, misalnya begitu, tidak boleh ngutuk anak, gitu, misal apa aja, karena itu kita memilih meyakini bahwa itu benar. Nah sekarang coba dicek siapa sih yang dulu ngomongin ke saya bahwa ini nggak boleh, dan dengan kesadaran sekarang saya memilih mau percaya atau tidak. Kalau Anda memilih merasa percaya, jalankan. Rasa bersalah itu karena membuat kita kan, rasa bersalah itu adalah sebuah indikator kita tidak melakukan sesuatu yang benar. Makanya kita merasa bersalah. Atau memperlakukan orang lain dengan cara yang adil. Ya, coba dicek ulang. Semoga membantu. Thank you pertanyaannya, Inga. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau ada 1-2 orang dong yang mau sharing selama 7 minggu ini dapat apa. Ini ada Okta juga yang rajin ikut, ada Umi juga yang rajin ikut, ada Maria Feni rajin ikut juga ya. Ada siapa lagi nih ya? Oh. Oke. Bicara tentang hidup yang tidak pasti, hari ini saya mengalami 2 hal yang agak unik. Saya memilih kata unik ya. Karena begini, pagi-pagi saya dapat berita ada murid yang anak remaja yang katanya kelas 7, saya tidak kenal, tapi dia di-share di grup bahwa dengan usia yang sangat muda, dia memutuskan bunuh diri karena dia stres dengan online, dengan orang tua dan gurunya. Ya, dan terjadilah sebuah pembahasan kenapa itu terjadi dan segala macamnya. Tuh. Rasanya miris gitu mendengarkan itu. Saya melihat apa yang diposting di IG yang dibagikan di grup tuh, saya bisa merasakan bahwa anak ini merasa tidak menemukan bantuan yang dia perlukan. Helpless istilah saya. Dia sudah berteriak minta bantuan dengan cara posting perasaannya, tetapi tidak ada orang yang bisa membantu dia seperti yang dia butuhkan. Ya, mungkin temannya menghibur atau segala macam, tetapi tidak sesuai kebutuhannya. Dan bisa saja orang tuanya tidak tahu juga bagaimana caranya membantu. Bukan tidak mau loh ya. Saya berasumsi orang tuanya tidak tahu bagaimana caranya membantu. Jangankan bantu anaknya, bantu dirinya sendiri aja mungkin nggak tahu handle emosinya. Nah, saya merasa kondisi ini sangat miris. Nah, itu sebabnya melihat hidup si remaja ini, yang kelas 7 ini, bagaimana kita sebagai orang tua mau memastikan anak kita harus sukses dalam hidupnya. Kamu harus jadi anak pinter, harus sukses, jadi anak perempuan harus menjaga martabat, harus begini, harus begini, harus begini. Melewati usia 20 tahun saja dia tidak lewat. Gitu. Kelas 7 dia memutuskan mengakhiri hidupnya dan harus berhadapan dengan kematian. Kita itu sering lupa. Kita mengejar sesuatu nilai-nilai standar yang sebenarnya tidak pasti kita akan lewati masa itu. Jadi yang punya anak, renungkan kembali makna hidup Anda, makna Anda menjadi orang tua. Apa yang ingin Anda bekali ke anak Anda. Ya. Jadi itu satu kejadiannya. Orang yang stres dengan, anak yang stres dengan online. Kemudian saya karena miris dan saya lagi melo gitu, saya datangin keponakan saya yang lagi belajar online, mereka kumpul, terus saya tanya,
Mami lagi baca berita ini. Ada mamanya di situ. Mamanya ada di sini. V masih ada di sini. Oke. Mami baca berita begini. Dan kenapa Mami melihat ya, kalian online kok baik-baik aja ya, nggak stres ya. Mereka tertawa dong. Tapi yang menjawab mamanya. Anaknya nggak stres. Mamanya yang stres karena anaknya terlalu santai. Gitu ya. Itu bagi saya melihat bagaimana dua dunia yang berbeda, yang satunya stres banget dengan tekanan tertentu, yang satunya juga punya stresnya sendiri, mungkin bukan anaknya di tempat lain, yang satunya bahkan enjoy. Nah, yang enjoy ini yang saya mau ceritakan. Di grup SMP saya, ada teman yang namanya Diana, mungkin dia ada di sini. Semoga orangnya ada, bisa sharing juga. Tiba-tiba dia pagi-pagi ini, posting, guys tolong. Kita pikir ada apa dong? Anakku ulangan bahasa Mandarin dan aku tidak bisa membantu. Dia juga tidak tahu jawabannya. Dia fotoin, di capturein soal-soalnya. Dan kita dong, sebagai teman maknya yang baik, kita menjawab dong. Ini jawabannya A, jawab B. Akhirnya maknya apa? Memfoto semua soal. Kita semua yang menjawab. Terus sudah gitu, dibagikan dong soalnya. Dapat nilai 100. 90 soal, 90 semua benar. Nah, ada teman kita yang iseng. Hai Vivi itu yang bertanya. Di semua teman-teman anakmu nilainya bagus enggak? Nanti anakmu bagus sendiri. Oh enggak, semua teman-temannya bagus. Karena mama-mamanya juga punya grup, anaknya jawab apa, kita share semua jawaban anak di grup itu. Kebayangkan itu menyontek satu kelas. Dengan mamanya yang menjadi koordinator. Bisa kebayangkan gitu ya, serunya mereka dengan kelas online, ibu-ibu ini pada sibuk mengizinkan anak-anak ini nyontek gitu ya, satu kelas gitu. Dan yang satunya stres banget sampai bunuh diri. Dan begitu bagaimana kita melihat sebuah hidup, hal yang sama online, menjalaninya itu dengan cara yang berbeda. Itu hari ini saya melihat itu dengan sangat jelas, dan karena saya berinteraksi dengan saya sendiri ya. Ya benar itu, mamanya yang kolaborasi. Jadi emaknya yang membuat itu. Anaknya happy dong online. Kenapa? Emaknya yang sibuk dan nilainya dia 100 terus. Gitu. Kalau dia sekolah offline, dia harus berusaha sendiri. Nah, orangnya ada di sini dia komen. Ya, yang namanya Joe itu. Nah, karena ini kisah nyata itu mamanya yang berkolaborasi dan pinter sekali memanfaatkan grup teman-temannya untuk anaknya dapat nilai 100. Nah, maksudnya saya ikut berbahagia untuk dia. Nah, hai Joe. Kenapa saya ikut berbahagia? Menikmati hidupnya. Apapun yang dihadapi online, take it easy. Bagi saya begitu, bukan perkara benar atau salah. Tetapi daripada kita menghadapi kehidupan dengan stres dan ujung-ujungnya pun tidak membawa kebahagiaan yang belum tentu, amit-amit, anak kita melewati masa yang kita tetapkan nanti dia bahagia, dia menikah, dia punya anak, dia harus sukses secara keuangan, belum tentu dia sampai di sana. Ya, itu maksudnya. Kalau dia bisa sampai dan bisa sukses, ya berbahagialah. Saya juga ikut bahagia. Itu poinnya. Oke. Ini semua saya merasakan gini. Oke, untuk Anda sahabat pembelajar yang ingin sharing atau bertanya, silakan ya, Bu Elia. Iya. Ya. Nah ini butuh kolaborasi, betul. Saya juga bercanda ya. Kalau kita mau sukses, harusnya yang perlu dikasih dibelajarkan adalah bagaimana kita networking dan berkolaborasi. Salah satunya katanya nyontek. Untung suster nggak masuk hari ini. Jadi kabarnya ingin masuk juga. Iya. Oke. Sebelum saya masuk ke sesi, saya sudah bilang di sesi terakhir ini, nanti saya akan menutupnya dengan sesi relaksasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum sedia headset, atau kalau nggak punya headset nggak apa-apa, asal memang di kamar, kemudian agar bisa mengikuti dengan nyaman ya. Jadi yang belum sedia headset bisa sedia headset, atau yang mau ke belakang bisa ke belakang dulu sambil saya menjawab pertanyaan. Intinya saat ini ya Bu Yesi, salah satunya itu Bu. Saat ini Ibu Yesi memilih sebuah pilihan dengan sadar dan pilihan terbaik saat ini. Jangan bilang kemarin, jangan bilang besok.
Karena saya sangat percaya Ibu Yesi pasti memilih pilihan terbaik yang Ibu punya dan Ibu mampu jalani saat ini. Misalnya, yang paling gampang kan ukurannya uang ya. Paling gampang ukurannya uang. Sekarang saya punyanya uang segini nih. Katakanlah misalnya saya punya uang 100 juta. Ini cukupnya untuk masukin anak saya selama SD ke sekolah A. Ya toh, dengan segala plan lah pemasukannya berapa A. Jangan bilang 10 tahun lagi. Coba waktu itu saya masukin ke sekolah B. Nah, karena sudah 10 tahun lagi baru ngomong. Yang saya yakin ketika Bu Yesi memutuskan itu adalah pilihan terbaik saat itu. Itu yang harus kita hargai dari diri kita. Pilihan terbaik dengan kemampuan dan kondisi kita saat itu. Karena saya juga meyakini tidak ada satu orang pun yang mau memilih pilihan terjelek secara sadar. Kalau dia tidak sadar, artinya memang kemampuannya dia belum nyampe saat itu. Tetapi semua orang pasti melakukan pilihan terbaik yang dia bisa, yang dia mampu dengan kondisi dia saat itu, saat pilihan dilakukan. Ya. Jadi kalau yang penting saat ini, ya. Kemudian dari Ibu Jenny, sebelum ikut acara ini, saya nggak sadar bahwa ada yang namanya makna hidup yang ternyata bisa jadi seperti panduan pegangan. Ya, terima kasih Jenny. Makna hidup itu saya gunakan untuk diri saya juga sebagai peta hidup saya. Dalam arti seperti apa? Ketika kita punya peta, kita punya makna hidup. Kadang-kadang kita nyasar dong. Nyasar itu dalam arti ya, kita mau lagi males lah, ada gangguan dari teman lah, gangguan dari sedang jatuh cinta lah, atau sedang hobi-hobinya main money game, atau hobi-hobinya, ya kadang-kadang kita bersenang-senang atau segala macam ya, nggak apa-apa juga gitu. Dan ketika kita punya momen untuk merenung makna hidup atau kita sedang berhadapan dengan masalah, maka peta hidup ini, makna hidup ini membantu kita untuk lebih cepat sadar. Paham maksud saya kan? Jadi ketika kita punya makna hidup, kita punya peta hidup. Kadang-kadang dalam hidup kita bisa kepleset, kadang-kadang dalam hidup kita bisa melenceng, kadang-kadang dalam hidup kita bisa jatuh, dan makna hidup dan peta hidup ini membantu kita lebih cepat bangkit, lebih cepat sadar. Itu. Atau bahkan makna hidupnya bisa berubah, tetapi kesadarannya kita juga jadi meningkat. Thank you Jenny untuk sharingnya. Oke. Dan juga ada Bu Susiwati Tan komentar bahwa santai, relax, no big deal. Yeah. Yang mana ya Bu Susi kok saya nggak kelihatan? Buka kamera sih Bu Susiwati Tan. Oh iya, enggak tulisannya. Yeah. Oke. Thank you Bu Susi. Relax ya Bu ya. Kalau mau ikut meditasi relax sama Bu Susi juga bisa. Bu Susi juga ngadain meditasi. Bu Inga juga ngadain meditasi. Mungkin ini banyak nih teman-teman saya di sini yang meditasi ya. Ada Pak Roni Kustendro juga Bu. Malam Bu Eli, makna hidup ini apa sama dengan tujuan hidup? Bisa dibilang begitu Pak. Bisa dibilang berbeda. Kalau saya menggunakannya begini, makna hidup itu sebagai garis besar. Sebagai gambaran besar. Setelah itu tujuan hidup itu saya gunakan untuk saya menjalani hidup sesuai makna hidup saya. Misalnya begini, makna hidup saya adalah hidup adalah anugerah. Nah, hidup adalah anugerah ini apakah bisa dijadikan tujuan hidup? Bisa, kalau Bapak mau. Tetapi kalau Bapak mau buat tujuan hidup yang lain, misalnya gini, hidup adalah anugerah. Untuk menjalani hidup adalah anugerah, maka tujuan hidup saya adalah, itu kan, saya punya relasi yang harmonis dan bisa menganggap istri saya juga sebuah anugerah. Saya bisa memperlakukan anak saya dengan penuh cinta kasih. Saya bisa berbakti kepada orang tua, saya bisa memberikan manfaat kepada staf saya dan segala macam. Untuk menjalankan makna hidup yang bagi Bapak hidup adalah anugerah. Nah, dengan makna hidup ini adalah anugerah, kira-kira tujuan apa yang Bapak mau tetapkan untuk diri sendiri? Bisa juga begitu Pak. Mau dibuat sama juga boleh. Semoga menjawab ya Pak Roni. Iya. Betul Pak. Ada juga makna hidup itu visi,
tujuan bisa dijadikan sebuah misi. Itu bisa juga seperti itu. Ya. Ada P2029 juga, Bu. Makna untukku hidup lebih disadari dan berusaha hidup makin berarti bagi orang lain. Iya, terima kasih sudah sharing. Ya. Ada Bu Sylvia. Betul, Bu, dengan menetapkan makna dan tujuan hidup lebih mudah untuk menyadari kekeliruan menjalani hidup. Thanks, Bu. Terima kasih Bu Sylvia. Oke. Ya. Terus ada Pak Roni lagi. Oh baik, Bu, kalau di perusahaan mungkin mirip dengan visi misi ya. Iya, iya Bu ya, tadi udah direspon Bu. Kemudian ada Bu Jenny, kayaknya perlu diulang-ulang biar terus atau dijadikan buku, kalau lupa bisa dibaca-baca lagi. Oke. Ini adalah hal berikutnya yang saya mau sharing kepada kalian. Thank you Jenny. Jadi setelah Anda menetapkan tujuan hidup, masih ingat lingkaran dalam, lingkaran luar, di luar lingkaran. Pilih satu lingkaran dalam Anda, tentukan satu tindakan kecil saja yang mau Anda lakukan. Dan itu perlu untuk membuat sebuah perubahan. Nah, contohnya ya, makna hidup saya adalah misalnya, hidup adalah anugerah. Kemudian kita lihat lingkaran kecil, lingkaran luar, di luar lingkaran. Saya sedang punya masalah dengan pasangan. Oke? Lingkaran yang paling dalam, yang sering kita permasalahkan, misalnya adalah masalah, misalnya gini, di lingkaran kecilnya ya, saya mengalah ketika dia tidak mengembalikan handuk pada tempatnya. Ini sudah sering jadi bertengkar misalnya ya. Jadi saya memutuskan mengalah. Gitu. Nah, kita konsisten, pilih satu saja di dalam itu yang mau kita jadikan sebuah tindakan dan kita mau lakukan setiap hari. Cukup kecil, jangan besar-besar. Nah, jadikan kebiasaan. Kalau Anda mau milih mengalah, contohnya setiap saat Anda yang mengembalikan handuk kepada tempatnya, tanpa komplain, tanpa ngomel, tanpa sepatah kata pun. Lakukan itu setiap hari selama 3 bulan terus-terusan. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Artinya tugas Anda di dalam lingkaran ini, satu udah selesai, satu sudah selesai. Istilah saya nyicil PR-nya. Karena PR-nya kalau cuma ditulis, tidak dikerjakan, ya nggak selesai-selesai juga. Ya kan? Nah, jadi sekarang pilih salah satu di lingkaran dalam, pelajaran hidup apa yang ingin Anda lakukan dan Anda merasa perlu dilakukan, dan tentukan sebuah tindakan kecil. Nah, saya akan sharing, ini berhubungan dengan pertanyaan Jenny tadi, buku. Salah satu yang perlu saya lakukan adalah menyelesaikan buku saya berikutnya. Tetapi saya selalu punya beribu-ribu alasan untuk tidak menyelesaikan. Nah, di lingkaran dalam saya yang bisa saya lakukan adalah menyediakan waktu, ya kan? Tapi kan saya punya alasan waktunya, ya dengan berbagai macam alasan lah. Aduh, ini saya masih berlibur lah di Bondowoso, masih begini, pokoknya banyak alasan lah. Nah, ketika kita mau memutuskan, kita mau merubah dan kita mau melakukan sesuatu atas apa yang bisa kita lakukan, mau nggak mau, sekarang saya bukan menyediakan waktu, tetapi saya mengambil sebuah tindakan kecil. Bisa nulis, tidak bisa nulis, duduk di depan laptop. Minimal 15 menit. Mau nggak nulis nggak apa-apa, tapi buka aja, duduk aja di situ. Memaksakan diri untuk duduk di sana. Kan salah satu alasannya gini, nggak punya inspirasi, nggak mood. Kalau nulis butuh mood, butuh inspirasi, kan itu kan? Nah, itu kan juga excuse. Jadi, sekarang saya melakukan sebuah perubahan. Mau punya inspirasi, mau tidak punya inspirasi, tidak ada alasan tidak punya waktu. Saya sediakan waktu 30 menit. Tetapi kalau tidak punya inspirasi, minimal 15 menit duduk di depan laptop. Itu yang saya lakukan sekarang. Makanya saya ketika Jenny bilang buku, yes, ini yang berikutnya saya mau sharing kepada teman-teman ya. Ya. Oke, jadi saya mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Pilih satu tindakan yang kecil tapi berarti, yuk kita sedikit push diri kita untuk melakukan itu dengan konsisten.
Jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, terlalu berat, kita akan semakin banyak alasan. Kecil saja. Karena tindakan kecil ini, ketika kita lakukan konsisten, dia di titik tertentu, dia akan berubah. Itu menjadi habit. Saya bacanya ini di judulnya Atomic Habit. Ya kalau tidak salah, betul nggak? Ingat pembaca buku. Atomic Habit. Itu ya Atomic Habit. Betul. Nah, itu penjelasannya bagus sekali. Dia menjelaskan tentang bagaimana perubahan kecil itu bisa merubah sesuatu yang luar biasa. Dia mengumpamakannya dengan es batu. Es batu itu ketika masih keras di derajat misalnya -10 gitu. Dia tidak berubah. Di -9 dia tidak berubah. -8 dia tidak berubah. -7 dia tidak berubah, tidak mencair. Tetapi kenaikan 1 derajat ini di titik tertentu dia akan mencair. Tanpa ada perubahan 1 derajat ini, itu pun tidak akan berubah. Ya. Jadi gambaran saya begini, ketika kita tidak bisa melakukan perubahan besar, tetapi perubahan kecil-kecil ini itu akan di titik tertentu dia akan menggeser. Nah, jadi saya ingat sebuah cerita. Ceritanya adalah, saya pernah menceritakan ini berkali-kali harusnya. Yang pernah dengar, tolong pura-pura tidak pernah dengar ya. Jadi kayaknya dengar baru gitu. Yang belum dengar ya nggak apa-apa dengerin lagi. Jadi begini, ada sebuah desa yang selama ini bertengkar, desa A dan desa B. Mereka dipisahkan oleh gunung. Berabad-abad mereka bertengkar. Di satu masa, putri kepala desa A dan putra kepala desa B tanpa sengaja bertemu di puncak gunung dan mereka jatuh cinta. Jatuh cinta. Dan mereka berusaha begitu keras, akhirnya mereka disetujui oleh kedua desa ini. Mereka memutuskan menikah. Kan dengan adanya gunung mereka akan susah transportasinya. Maka mereka sepakat, gunung ini harus dipindahkan. Oke, kita sepakat, kita panggil tukang batu yang paling terkenal di desa A. Tukang batu yang sudah bertahun-tahun, seorang bapak tua. Bapak tua ini dengan pengalamannya, dia mengelilingi gunung itu dan istilahnya mematok pelan-pelan satu-satu. Tapi gunung itu dia fondasinya itu dia lingkarin gitu. Nah, terus sampai berbulan-bulan, 4 bulan tidak ada perubahan. Gunungnya tetap berdiri tegak. Walaupun sudah dipatok kecil-kecil sekeliling gunung, tapi tetap berdiri tegak. Karena tidak sabar, mereka sepakat ganti tukang batu. Oke, ganti tukang batu. Yang muda. Panggilin tukang batu yang muda. Dia bilang, saya punya metode baru. Nggak bisa dari bawah, dari atas saja. Jadi kalau ini gunung, dia mematoknya dari atas. Dia patok dengan keras. Tung, gunungnya hancur. Jatuh. Wah, semua orang bertepuk tangan. Pesan moralnya apa? Yang membuat gunung ini pecah, apakah pukulan dari tukang batu yang muda? Seandainya tidak ada bapak tua yang mengelilingi gunung ini dengan pelan-pelan mukulin gunungnya, ketika dia mukul atas gunungnya, akan pecah nggak gunungnya? Tidak akan pecah. Nah, itulah kebiasaan kita yang kecil-kecil. Kelihatannya sampai beberapa bulan gunungnya tetap berdiri. Tapi di titik tertentu, dia akan hancur. Kebiasaan kita yang kecil, di titik tertentu kita merasa, kok nggak ada perubahan? Kok tidak ada perubahan? Karena memang belum sampai pada titik perubahan. Titik kritikal yang membuat kita berubah. Yang titik kritikal yang membuat situasinya berubah. Tapi pasti akan ada. Ya. Oke, semoga itu bermanfaat. Ya. Ini ada Bu Inge juga. Kayaknya aku juga butuh tuh buku gue kapan selesai nulis. Dari dulu sudah janji dengan Bu Eli selesai, itu sudah 3 tahun lalu. Semangat Bu Inge. Bu Jenny juga tadi mengingatkan Atomic Habit. Bu Inge juga Atomic Habit oleh Jen Clear. Ini Habit. Oke ya. Coba buku ini recommended kalau mau tahu lebih dalam tentang habit. Nah, ini ada anonim nih Bu yang bertanya. Malam Bu Eli, bagaimana caranya menerima kekurangan seseorang yang dilakukannya berulang kali? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya menerima kekurangan orang yang sudah dilakukan berkali-kali? Sudah tahu itu kekurangannya Pak, jangan, ini Bapak atau Ibu ya,
Sudah itu tahu itu namanya kekurangan. Yang pertama, cara menerimanya adalah berhenti berharap dia berubah. Ya, cara pertamanya berhenti berharap dia berubah. Karena itu kekurangan. Beda dengan kesalahan. Oke? Kekurangan atau kesalahan. Kalau itu kekurangannya dia, contohnya ya Pak, saya bilang kekurangan ya. Orang yang nggak punya kaki, itu kan kekurangannya dia. Dia tidak normal. Dia cacat kakinya. Dia kekurangan. Bapak berharap dia lari dengan kakinya. Bapak akan kecewa berulang-ulang. Jadi ketika itu kekurangan, yang bisa kita lakukan adalah berhenti berharap dia berubah. Nah, beda dengan itu kesalahan. Kalau itu kesalahan yang dia lakukan berulang-ulang dan merugikan dirinya sendiri, maka yang bisa kita lakukan adalah mengkondisikan, membantu dia punya kesadaran bahwa itu adalah kesalahan. Setelah dia sadar, membantu dia mengkondisikan agar dia punya kemampuan untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi, atau kemampuan untuk melakukan hal yang benar. Contohnya, kenapa saya bilang membantu kemampuan? Kita punya nggak teman yang badannya gemuk, kepengen langsing? Dia sadar bahwa dia gemuk dan dia sadar bahwa dia kepengen langsing. Tapi belum tentu dia punya kemampuan untuk menahan diri untuk tidak makan, dan belum tentu dia punya kemampuan untuk merubah total pola makannya. Dengan segala macam kondisinya ya. Pekerjaannya, lingkungannya, pasangannya, anaknya, stresnya, dan segala macamnya. Ya. Itu yang saya maksud. Jadi kalau itu kesalahan, jadi bantu dia menyadari itu kesalahan. Setelah dia sadar, bantu dia untuk punya kemampuan berubah. Kondisikan. Semoga membantu ya. Karena saya tidak ada namanya, saya sebut Bapak atau Ibu. Iya. Ada Bu Megawati juga, Bu Eli. Si Eli minta nasihat bagaimana menghadapi anak yang punya pemikiran yang cenderung melihat hal yang beda dari saya. Maaf. Halo Mega. Dari topik. Sama nggak ketemu. Nah, saya akan bilang begini, berbahagialah kamu punya anak yang melihatnya berbeda dari kamu. Hidupmu jadi lebih kaya. Kalau anakmu sama kayak kamu, hidupmu membosankan, ya. Jadi syukuri dulu ya, bahwa hidupku berwarna nih. Artinya, anakmu sedang memberikan sesuatu kepada dirimu untuk kamu naik kelas. Setuju? Ya kan? Kamu udah nyaman nih dengan pandanganmu yang seperti ini, dengan caramu. Muncul nih satu anak yang men-challenge kamu terus-terusan. Dia sedang dikirim oleh kehidupan sesuai agama masing-masing untuk kamu naik kelas. Halo Mega, udah terlalu lama di sini nih. Yuk naik kelas. Oke, itu dulu yang dipahami. Jadi kamu tidak berusaha merubah dia. Tetapi yang bisa kamu lakukan untuk saya naik kelas bagaimana? Mungkin kamu perlu belajar tentang cara komunikasi yang berbeda. Dengan cara yang macam-macam. Mau itu DISC, mau sanguine pragmatis, mau Enneagram. Whatever itu yang menurut kamu menyenangkan dan mudah. Jangan paksakan satu hal yang kamu nggak suka. Jadi cari yang mudah. Untuk kamu lebih paham bahwa ini adalah komunikasi yang berbeda. Ini masalah komunikasi. Yang kedua, coba pahami. Jangan-jangan dia punya kebutuhan yang sedang dia coba komunikasikan kepada dirimu dan kamu nggak paham. Cek tangki cintanya. Apakah dia sedang berteriak minta tangki cintanya diisi? Kalau tangki cintanya sudah penuh, ada apa yang lain? Ya, coba cek satu persatu. Pertama, cek cara komunikasi. Kalau kamu memang punya cara komunikasi yang berbeda dengan dia, ya kamu harus belajar untuk paham. Belajarlah cara komunikasi. Oke. Saya nggak tahu di sini ada ibunya apa enggak ya. Kalau ada ibunya, semoga bersedia sini. Oh, ada ibunya. Saya nggak akan sebutkan namanya. Kalau ibunya bersedia, nanti dia boleh chat. Minggu lalu saya ketemu dengan satu anak. Yang kalau mamanya ngomong, itu adalah pakai prosedural dan cara terencana, detail, dan mengikuti semua cara benar menurut dia. Gitu ya, dan harus pakai logika, pakai alasan, pakai research. Anaknya adalah anak yang dominan dan influence. Influence dia ikut intuisi dan mood, dominan dia maunya dengan cara yang cepat. Jangan minta dia menjelaskan. Kadang-kadang dia sendiri tidak tahu maksudnya apa. Nah, sebelumnya karena mamanya tidak tahu bahwa anak ini adalah dominan, yang ada adalah akan sering terjadi miskomunikasi.
Kok dia nggak paham sih? Kenapa dia tidak bisa menjelaskan? Saya kan cuma minta alasan. Kenapa nggak bisa kasih alasan? Dan seterusnya, seterusnya. Nah, ketika saya jelaskan ini, dan memang dites anaknya itu dominan dan influence, mamanya mulai paham. Oh gitu, oh anak saya itu dominan. Dan saya bilang, kamu bersyukur loh punya anak dominan. Tidak baik anak dominan. Anak ini mau memperjuangkan maunya. Dia mau tantangan. Dia tahu apa yang dia mau dan dia memperjuangkan. Mau nggak kamu punya anak yang apa-apa? Ya ma, terserah mama. Kesini ya, ya sudah. Mau nggak punya anak cowok yang seperti itu? Gitu. Nggak mau juga kan? Nah, tapi ketika anak cowoknya memperjuangkan maunya, kita kesel. Kok nggak nurut sih? Gitu kan? Kok maunya ini sih? Gitu. Nah, belum. Jadi terus saya menjelaskan begini. Namanya juga anak-anak. Kita pernah jadi anak-anak. Ketika kita menginginkan sesuatu, sangat ingin. Logika kita bisa main nggak? Secara logika, kita tahu bahwa ini orang tua kita tidak mengizinkan. Dan ada keinginan untuk nurut. Tetapi dia punya gairah, excited, kepengen. Tapi aku pengen tahu rasanya. Gimana caranya rasanya naik motor. Aku pengen, boleh ya ma? Mamanya kan khawatir, belum punya SIM, belum cukup umur, nanti sakit, apa, nanti jatuh apa. Itu anaknya tahu bahwa mamanya sangat sayang sama dia. Meredam keinginannya itu tidak mudah. Kita pernah loh jadi anak-anak kan? Itu yang perlu kita pahami. Oh, anak ini juga sedang berusaha berdamai antara ikut katanya orang tua dan keinginannya sendiri. Ini dia juga sedang berusaha menyelaraskan. Yang mana nih yang benar, mana yang bisa aku ikutin. Dia juga sedang struggling gitu. Makanya jadinya berdebat. Kalau kita bisa paham itu dan kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda. Semoga membantu ya, Mega. Ya. Oke. Oke. Ya. Ada lagi Bu Eli, ini ada Pak Roni Kustendro. Wah, terima kasih Bu, perbedaan kekurangan dan kesalahan yang baru saja dijelaskan membuka pemikiran saya tentang perubahan. Tantangannya mengkondisikan mereka untuk mau menerima dan berubah ini. Apa ada tips cara yang efektif untuk masuk dengan pas tanpa membuat mereka disalahkan atau dipojokkan? Oke. Tips yang pertama itu tadi Pak, berhenti berharap mereka berubah. Itu caranya kita menerima. Dengan kita berhenti berharap, kita memposisikan kita berubah. Dengan berhenti kita berharap, orang akan merasakan bahwa kita tidak akan memojokkan mereka. Kita berada di pihak yang sama dengan mereka. Dengan memahami bahwa semua orang tuh kepengen jadi orang baik. Tidak ada orang yang dengan sengaja ingin jadi orang jahat. Ya, tidak ada orang yang ingin bunuh diri. Tetapi ketika dia merasa tidak mampu dengan berhadapan tekanan hidup, itu hal yang berbeda. Tidak ada anak yang dengan sengaja pengen jadi anak durhaka, nggak ada. Ya, tetapi ketika dia berhadapan dengan dirinya, dengan egonya, dengan kemarahannya, dengan kekeras kepalaannya, itu mereka tuh malah butuh bantuan, bukan disalah-salahkan. Nah, kalau kita bisa paham itu, maka kita tidak akan memojokkan orang. Tetapi kalau kita menuntut orang, ya harusnya kamu bisa, kamu kan sudah besar, kamu kan orang tua. Nah, kata-kata seharusnya dan kita punya gambaran tertentu itu membuat mereka akan merasa dipojokkan. Ya, semoga itu membantu ya Pak Roni. Ya. Oke, semoga terjawab ya Pak Roni. Oke, baik Bu Eli, terima kasih atas 8 edisi Let's Talk About Life dan diakhiri dengan relaksasi. Malam hari ini kita beruntung sekali ya, 10 menit kita dibawa kemana-mana sama Bu Eli untuk memahami diri kita sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Eli atas pencerahannya dan kita akan buka lagi lembaran baru dalam hidup kita dengan hati yang damai dan bahagia. Dan minggu depan lembaran topik baru lagi, kita nanti akan update ya Bu Eli ya. Ya, terima kasih semuanya ya, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih sahabat. Terima kasih sahabat pembelajar yang sudah join, bisa buka mic mungkin kita bisa sampaikan terima kasih langsung ke Bu Eli
dan kita ketemu lagi minggu depan.